Kemudian kata Ibnu Ishaq adalah furqan itu pemisah antara perkara yang hak dan yang batil. Jadi jalan keluar, pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kau janji Allah pada orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar ketika dia menghadapi kesulitan. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah nyangkut-sangkut. Itu keuntungannya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, kenapa Allah begitu sering menyuruh awak bertakwa? Karena takwa itu merupakan bekal yang terbaik kita bawa menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkan bekalmu. Sebaik-baik bekal yang dibawa menghadap Allah itu adalah takwa. Itu makanya Allah nyanyi menyuruh bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, ittaqullah. Malah Nabi mengecekkan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Coba kita preso dari awal Bapak Ibu. Karena umur kau berkurangnya, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Yang kedua, pesan Allah, perintah Allah dalam ayat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri itu merenung, memikirkan, memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya ada 3 pengertian hari esok. Besok pagi itu hari esok, Pak. Mati itu berarti hari esok. Yang ketiga, hari esok itu berarti kiamat. Hari esok yang paling dekat je kita adalah besok pagi. Besok pagi masih jauh. Hari esok yang terdekat dengan kita itu adalah mati. Ya Bu, siapa yang bisa menjamin besok pagi pulang dari Siko, awak lalok, kemudian pagi jago balik, siapa bisa menjamin? Tak satu. Imam Ahmad Syauqi dalam syairnya, beliau ingatkan kita, ya ayyuhan nas, tazawwad bittaqwa, fa innaka la tadri hizaunal lail hata'ishu ilal fajr. Hai manusia, bersiap-siaplah kalian dengan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya apabila malam berlalu berganti dengan pagi, apakah kamu masih hidup esok hari atau tidak? Kamu tidak dapat mengetahuinya dengan pasti. Jangan sampai besok pagi deh Bu, pulang wirid kau antai hijau sampai di rumah tidak. Tak tahu. Begitu dekatnya mati jawab. Hanya kecil Allah. Siapkanlah. Tiuk-tiuk diri itu memikirkan, merenungkan, memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk persiapannya menghadapi mati. Bapak Ibu, kalau cerita mati kok gimana aku sudah bapak. Alah siapa ibu mati? Lah sagaya kalau dia siap naik. Tu bila ke siapnya Pak Bu? Enak. Oh, banyak nang gaya pada ambo ulun mati le Ustaz. Nak muda pada awak kan banyak dah mati, Pak. Mati itu tidak ada urusannya dengan tua muda. Mati itu karena umur kita habis. Kau contoh Pak ya. Kau iya pun tu ambo kan Pak. Kau contoh. Kebetulan ambo haus ya lo contohnya Pak. Lah. Ambo dapat jatah sebotol air aqua, air mineral dari pengurus dan jamaah. Kau jatah. Ambo ansu-ansu meminumnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kau contoh saja Bapak Ibu.
tambah banyak, ayam tambah berkurang. Berkurang pak jatah ayam. Kenapa? Seansur-ansur meminumnya. Di awi yang bolu lapis, tambah seketik lagi. Makin lama makin kurang. Kok di minum jolai makin kurang. Akhirnya habis jatah ayam pak. Begitulah hidup ibu. Begitulah umur. Kita ansu-ansu mabiannya tiap tahun, akhirnya umur tu habis. Awak lama abian umur setahun kuah selama tahun 2023. Lah kita abian jatah hidup kita selama 1 tahun. Tentu habis umur koleh dan suan-suan aja memakai pak. Semua jual iya kuah lama-lama tu habisnya. Semua jual lilin bapak ibu, lilin leta bayang lilin bapak ibu. Dibakar lilin tu panjang. Kemudian dia hidup meleleh sampai kepada titik terakhir daripada kehidupan lilin. Nya akan padam pak. Kenapa? Jatah hidupnya habis. Begitu kita, kalau mau habis ibu, tak peduli kita sehat atau sakit. Seorang itu meninggal karena umurnya habis. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya sudah tiba. Atau makanya tanya oleh Allah, Allah siap mati. Allah dilakukan persiapan untuk mati. Sayang Allah tu kawak Bapak Ibu. Sebab mati itu tidak bisa kita pilih Bapak Ibu. Ambo kalau boleh memilih Bapak Ibu, Bapak Ibu mati duluan silahkan. Ambo rela saja. Atau ambo kudian apa-apa di ibu duluan mati. Kalau dulu lah papa di ibu, ambo kemudian mati. Tak bisa kan Pak? Mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Walikuli umatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Tiap-tiap manusia itu ada ajalnya, ada batas umurnya. Apabila ajal mereka itu tiba, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat, tidak perlu bisa dimajukan loh. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Ya bu, kalau mati wa alun tibu mendoa wa Allah, ya Allah matian selambu kidiku juga ya Allah, nak tahu ambo menghadapi hidup kalian. Tidak bisa, kenapa? Saatnya belum tiba. Allah siap kecil Allah. Sebab siap tak siap berangkat. Ya bu. Kerajaan awak di dunia aku kan mati umur Pak. Lai sadar Bapak Ibu. Dek karena lalu saja umur banyak habis Pak. Ha? Lai sadar pun tak? Kita lah banyak menghabiskan umur awak karena lalu Pak. Bu, coba kita muhasabah sejenak. Awak lalu sehari semalam 8 jam sehari. Sehari semalam menurut standar kesehatan kau Pak. 8 jam berarti sepertiga hari, karena sehari semalam tu 24 jam. Maka karajo awak mabian umur sepertiga setiap hari. Wak gik contoh saya Pak. Kalau umur awak hari misalnya 60 lah. Awak ambil contoh 60 supaya murah membagi ya Pak. Mungkin lebih aku ada 70 apa-apa. Beko masing-masing bagi umur awak jangkau 3 ya Bu. Pak, 60 dibagi 3 sama dengan 20 tahun. Karajo awak mabin umur 20 tahun lalu saya Bapak Ibu. 60 kurang 20 apa leh? Tinggal sampai puluh. Itu lalu malam ko obi lo lalu siang. Di madu dua sinan takan tua, di madu dua sinan takalo. Tidak, sedang menunggu giliran baru bet takalo jo. Sedang dia tiangkot takalo jo. Nonton TV mengecek seorang saya lalu nonton siang. Kalau lah dulu umur 5 tahun Pak. Dek lalu siang. Kurang lo 5 tahun lagi, sampai puluh dikurang 5 tinggal 35 tahun.
dikurang 5 balik, berapa kurang 5 balik Ustaz? 0 sampai 5 balik tahun kita alun balik, alun berakal, belum dihitung amalnya. Usia non produktif. 35 kurang 5 balik 20. Kira-kira menurut apa ibu-ibu, siso muawak 20 tahun tu, siso muawak tu, adakah semuanya kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah? Baralu muawak abi dek mampagunjangan orang, baralu muawak abi dek baca ruik-caruik, baralu muawak abi dek main domino di lapau, dek main kowa di lapau, baralu abinyo, baraplu muabi melalaikan salat. Tidakkah sadar wahai ibu, ternyata umur kita itu sedikit baru kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu pun koknya terima oleh Allah Pak. Kok indah Pak? Bu, kok indahnya terima oleh Allah ibadah yang seketik itu Pak. Inilah innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa tidak mampu mempergunakan waktunya yang singkat, umur yang singkat? Tapi orang kok banyak galak-galak. Maka Nabi menegur sahabat yang tertawa, terbahak-bahak, tegur Nabi. Akhirnya Nabi, andaikan kalian tahulah apa yang ambo ketahui, niscaya kalian tak sanggup ketawa. Pasti kalian kok banyak menangis daripada galak. Kalian kan tak tahu bagaimana pedihnya siksa kubur. Saya diberitahu. Kalian kan tak tahu bagaimana sakitnya rasa mati, tapi aku diberitahu. Kalian tak tahu bagaimana ganasnya neraka, sementara saya diberitahu. Seandainya kalian tahulah, pasti kalian banyak menangis, minta ampun kepada Allah. Bu, labarau muawak kini. Bapa anggotanya umur. Sebab ada hadis Nabi Pak. Man atats alaihi arba'una sanatan walam yaglib khairu syarhu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang umurnya Allah sampai puluh tahun, Kulah rata-rata dia puluh sampai, kecuali ustaz nombor 2 Pak. Ambo salah nak kapal 6 ke Pak. Kecuali ustaz yang berdua aja Pak. Kitalah di hati kepala ampe sudah Pak. Siapa yang umurnya sudah 40 tahun namun kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, falyatahajjar ilan nar, lemparkan selainnya ke neraka le kecil. Umurnya sampai 10 tahun masih gemar berbuat maksiat, saketek amal kebaikan, banyak berbuat dosa. Amasuk salah ke neraka itu, meminta Nabi campaan salah orang seperti itu ke dalam neraka. Umur 40 tahun, orang barale wah joget-joget itu buah. Orang mabuk satu lo mabuk Pak, tak siko doh. Lain. Ibu, ratok pasaman ala joget lo gae ke berdua Pak. Nauzubillah min zalik. Tak takana mati. Kau sedang berjoget tu mati Pak, kira-kira Pak. Orang lazan maghrib berjoget je le, jorgen tunggal tu Bapak Ibu. Boleh, Islam tu membolehkan musik itu silakan, tapi yang Islami. Yang melanggar lo aturan agama gara-gara main musik, orang lazan kita main musik je le, menyanyi je le, berjoget je le. Umur sampai 10 tahun duduk di lapau je berkuah le. Kalau sampai 10 tahun tua di masjid disuruh sampai duduk lepas berzikir, berdoa, baca istighfar, minta ampun pada Allah. Bu, yo banyak dosa awak. Banyak dosa awak apa tak? Tak berdosa bapak ibu siko dak. Dah menjawab. Banyak dosa awak apa tak? Nabi saya mengecek ya, kullu bani Adam khata'un wa khairul qata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam tu pasti punya salah, pasti punya dosa.
Setiap manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat, orang yang mau minta ampun kepada Allah. Mungkin dosa itu disebabkan di muncul awak. Inna aksara khataya ibni Adam fi lisanihi, sesungguhnya kebanyakan dosa manusia itu disebabkan oleh mulutnya, oleh lidahnya, oleh lisannya. Muncul awak kau banyak buat dosa ibu. Mencibian orang, mencimeh orang pakai apa? Pakai lidah. Mampacarian orang pakai lidah. Marabo-rabo mencaci maki orang pakai lidah. Penyebab manusia itu banyak berbuat dosa. Acolah karena setahun ko lalu, setahun 2023 barangkali lidah awak bercarui. Barangkali lidah aku kita penggunaan mempergunjingkan orang, menceritakan aib orang. Tentu awak yang tahu, awak yang punya lidah. Ya nak, cuba kanak-kanak. Kalau you ada capek lah bertobat. Ya kan? Segera mungkin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu minta ampun pada Tuhanmu. Cepat-cepat. Segera tu capek-capek. Bab itu, beko mati kau lai. Tak sempat bertobat, tak sempat minta ampun. Itu mah kau disuruh capek-capek dia Allah, Pak. Lai pernah bapak ibu membayangkan, ambo nak mendoakan tu. Iku yang muhasabah bapak ibu. Lai pernah kita sadonya termasuk ustaz. Lai pernah kita memperkirakan andai kata malam ko malam terakhir awak di dunia ko, apa kira-kira? Sudah cukup ke amal kita? Sudah cukup ke bekal yang kita bawa menghadap Allah? Mungkin saja wirid sekali lagi kita tak ada di dunia oleh doa Pak Bu. Tak ada jaminan. Tapi jarang orang mau memikirkan itu, seolah-olahnya akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Andai kata awak meninggal besok pagi, Bu, bagi kira nasib awak dengan amalan yang kita kerjakan sampai detik ini ya. Sampai segaik ke awak, andai kata Allah mentakdirkan takdir mati kita tu besok pagi subuh misalnya. Ada orang lalu malam tu pagi tak jago, ada apa tak, Bu? Ada tak mendengarnya? Ada banyak. Si Anu meninggal, itu di malam dan ngawiri itu sama awak lain. Tak sakitnya tu, ya tak ada hubungan mati dengan sakit. Tapi banyak orang dah menyadari. Kau nak galak-galak, kau dah ibu, kau serius kau mah? Ya tak? Lai pernah kita bayangkan, atu makonya di kecil Allah tu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah tiuk-tiuk diri tu merenung. Kalau basuh awaknya merenung tu apa tu basuh lubuk lintahnya? Mainoi-inoi nampak? Hendaklah setiap orang mainoi-inoi. Mamikian analahnya buat, analahnya kerajuan, analahnya usahakan untuk bekalnya menghadapi mati itu. Jarang orang nak mau mempersiapkan mati. Tapi kalau beralih, setahun lagi beralih, ala siap orang tu. Kau pelaminan ke diseo, kau tenda, dari bayar perskotnya sekali, Pak. Kau organ tunggalnya, kau gulai kambingnya. Tapi mati yang pasti tidak disiapkan orang, Pak. Gampo je tsunami, lun tentu tiba di padang kurang nak siap-siap merubah struktur rumahnya, Pak. Nan rumah dulu lantai 1 dirubah jadi bertingkik. Kalau tsunami naik ke lantai yang 2 nya, Cik. Padahal tsunami lu tiba-tiba begini di padang. Sejak dulu orang mempersiapkan. Mati kok pasti. Kenapa tidak disiapkan? Nah, dosa karena mulut. Yang kedua, mungkin dosa-dosa awak selama kau disebabkan dek mata awak, acuknya mata kau kita pagunon melihat sesuatu yang diharamkan Allah untuk kita lihat.
Seringnya kaki itu kita ajak ke rumah-rumah menceritakan aib orang lain. Dosa. Nah, kini saatnya ibu kita renungkan, kita pikiran, kok iwado? Ya kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Al-insanu sifatul khilaf, manusia itu bersifat khilaf. Jalannya taubat, jalannya minta ampun. Jangan didiamkan. Nah, ya bu, iko wajah-wajah orang lain tidak berdosa dulu. Banyak dosa ya pak. Rancak tuh bu, kalau kita sadar pak kita banyak dosa, itu lebih baik. Cepat kita minta ampun pada Allah. Ini yang bahayanya bu, orang tuh banyak dosa, tapi tidak sadar dia banyak dosa. Nah, ayo segera bertobat. Antakah sampai umur ke tahun 2020 sampai konten tidak tahu kita ada Pak Bu. Ya kan? Ambo tidak menakut-nakuti, termasuk juga saya. Saya belum tentu juga umur saya sampai ke 2024. Nah, marilah kita pagunon siso-siso muawa kopa Bu untuk taat kepada Allah, untuk taqarrub ilallah. Sebab kita kau tidak akan luput dari pantauan Allah. Di akhir ayat itu kan nyukecian ya Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tu maha mengetahui karajo kamu. Karajo awak nyuketahui di Allah. Apa sih awak karajo diketahui di Allah. Siapa yang melakukan persiapan untuk kembali kepada Allah, Allah itu maha mengetahui. Nah, sudahlah. Kok lata lanjur patangko mempagunan lidah, mempagunjing orang, tobatlah cepet, minta ampun, minta maaf ke orang yang digunjingkan. Kenapa? Dosa bergunjing itu kecil Nabi lebih berat ketimbang dosa berzina. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Bergunjing itu, berzina itu kan perbuatan kotor, perbuatan tak senonoh, menjijikkan. Kenapa lebih berat dosa bergunjing ketimbang berzina? Iya, kata Nabi. Seandainya kamu terlanjur berzina, lalu kamu insaf, taubat, minta ampun pada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, Allah memberikan ampunan padamu. Tapi jika kamu menggunjingkan orang, kamu mesti minta maaf dulu kepada orang yang kamu gunjingkan. Allah tidak akan memberi ampunan padamu sebelum orang yang kamu gunjingkan memaafkan. Anda bawa ya ibu. Aduh ibu siko saling menggunjingkan. Ku aduh capek lah baik. Awak lah gaya-gaya. Ku bakal rilaan deh bermaaf-maafan. Ya kan? Ambo pernah mengunjung ibu. Ambo pernah mengunjung apa? Yo semua ma ambo yo lo pernah lo. Saling memaafkan. Selesai masalahnya. Ya bu. Nah, ndak yo loh ha. Bolang mau sampean kok nyotanyo da Allah nanti di akhirat munandar le disampean ke jamaah engku yang di Baitul Abidin. Larangnya bergunjing, suruh bertobat, Allah yang mau sampaikan ya Allah. Lah. Kenapa? Enggak lama ge umur awak deh, Bu. Jangan disangka lama awak di dunia. Ku sabantanya. Itu makanya Allah meyakinkan awak wal asri. Wal asri itu kalau dalam terjemahan Al-Qur'an kita lihat artinya demi masa kan, demi waktu. Arti yang sesungguhnya itu adalah demi waktu asar. Ada apa dengan waktu asar, Pak? Allah meyakinkan awak bersumpah Allah mempergunakan waktu asar. Asar itu kan penghujung siang, Pak. Sebentar lagi gelap datang. Maghrib tiba, matahari terbenam. Waktu yang diberikan Allah kepada kita itu ibaratnya antara asar dan maghrib. Itulah umur awak, Pak, singkatnya.